Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Oke, mungkin untuk kalian yang kemarin udah pernah nonton episode ini anak-anak Fadi Potret pada cerita mengenai pengalaman mereka horor selama hidupnya, bosan kali ya ngeliat mereka lagi gitu mukanya. Nah, untuk episode kali ini spesial, gue kedatangan bintang tamu. Dia namanya adalah Vita. Itu nama samarannya. Nama aslinya Vita. Halo Vita, apa kabar? Halo. Baik. Tadi aku udah ketemu sama, itu siapa? Teman kamu atau apa? Teman. Lucu ya namanya, orang Jepang. Ero. Jepang Indonesia ya. Ero. Oke. Nah, mungkin di episode kali ini kalau misalnya kalian udah pernah nonton episode tayangan Kuntilanak Hitam, episodenya adalah asal usul hantu. Nah, kalian udah pernah ngeliat belum kuntilanak itu bentuknya kayak gimana? Yang hitam tapi ya, yang putih common. Kalau hitam siapa takut? Itu kayak iklan sampo ya. Gila itu tapi legend men, tapi nempel. Nggak tahu anak-anak zaman sekarang. Kamu tahu nggak? Pakai hitam siapa takut? 2000, lahirnya 2000 ya? Beneran gak tahu loh. Maksudnya zaman Ardi pakai hitam, siapa takut gitu. Itu udah pasti identik dengan iklan sampo merek tersebut. Inisialnya Clear. Itu Gitu. bukan inisial. Oh, bukan inisial ya? Siapa tahu abis ini dia endorse sama Clear rambut gua ya kan, bukan lagi. Oke. Ini udah mau masuk serem loh. Ini udah. Oke. Serem. Oh bercanda, oke. Oke, Fit, kita mau ngobrolin tentang pengalaman lu nih di sini kan. Bahwa sejak kapan sih lu mulai sensitifnya? Jadi sebenarnya tuh awalnya pas SD. SD kan lagi belajar tuh di kelas. Kan? Terus gue duduk di pojok tuh. Pojok kelas belakang. Oke. Oke. Pintu masuk sebelah mana? Pintu masuk sebelah sini. Sebelah kanan lo. Lu pojok belakang kiri. Iya. Ya. Kok nyampe sih? Enggak, pas lu cerita tiba-tiba ada di otak gua. Bagus. Hah, terus Ya. makanya gue nanya pintu sebelah mana. Berarti kan lu di pojok sini nih. Pintunya dari sini. Oke, terus? Terus gue nangis. Terus gue ngerasa gue di luar badan gue. Lu waktu itu ngeliat badan lu sendiri? Badan gue sendiri. Terus habis itu temen samping gue kan duduknya SD berdua-dua kan. Ya. Nah terus temen gue ngomong ke guru gue kalau ini Vita nangis gitu kan. Tapi gue gak bisa ngomong kalau itu bukan gue gitu loh. Karena gue kayak di luar badan gue gitu kan. Terus tiba-tiba guru gue nganterin pakai becak. Pulang ke rumah. Ya jadi gue tuh pulang cepet jam 11. Oke. Terus pas udah dari situ gue baru mulai bisa lihat kayak di depan pagar tuh gak ada kepalanya, Oh, badan doang. Terus ada yang anak kecil tapi tangannya buntung. Terus ya banyak lah pocong, gak ada matanya, mukanya hitam, kosong. tapi saat itu kan lu masih SD. Tapi gue ngiranya itu orang. Jadi gue bilang ke bokap gue, ayah itu di depan ada orang tapi gak ada kepalanya gitu. Tapi bokap gue gak ngeliat. Serem. Oke, jadi waktu itu lu ngomong sama bokap lu. Kalau lu ngeliat orang. Iya, Terus bokap lu gak ngeliat apa-apa. gak ngeliat apa-apa. Reaksi bokap lu apa? Bokap gue bilangnya enggak itu bukan orang. Terus gue nangis kalau itu tuh orang minta dibukain pintu. Tapi bokap gue bilang udah gak usah, ke atas aja gitu, kamar gue maksudnya. Sorry, tapi lu ngeliat literally itu kayak orang? Iya kayak orang. Kayak kita kah atau ada lukanya atau apa gitu? Gue ngeliatnya cuman badan, tapi kepalanya gak ada, lehernya berdarah. Ngucur gitu darahnya. Tapi gue kira tuh kayak orang kecelakaan gitu loh. Makanya gue bilang ke bokap gue tuh bukain pintu gitu. Lu ada emang niatnya karena kasihan gitu Iya. pengen nolong. Tapi ternyata kata bokap lu itu bukan orang. Dan gue baru tahu itu pas SMP. Kalau itu bukan orang. Karena lu waktu itu nanya ke bokap cuma ngasih tahu itu bukan orang. Terus akhirnya dari keluarga lu sendiri lu dibilang aneh kah atau apakah? Enggak. Jadi di keluarga lu udah biasa Biasa misalnya. aja sih sebenarnya. Cuman Siapa? kayak Dari mereka- siapa? Dari bokap dari nyokap?
Dari nyokap. Dari nyokap. Lu ngomong juga sama nyokap gak? Ngomong. Tapi nyokap gue penakut. Lah kan nyokap lu juga lihat katanya. Lihat gak? Nyokap gue enggak. Oh, nyokap lu gak bisa lihat? Enggak. Jadi kakek gue dari nyokap. Oke. Bisa. Jadi turunnya ke gue. Hmm, Kalau generasi nyokap gue tuh di pade gue. di Pak D. Mm-mm. Oke, terus jadi ngelompatin nyokap, terus lu yang lebih sensitif gitu ya Iya. di keluarga. Lu ada kakak, ada adik, Enggak ada. anak tunggal. Satu-satunya. Waduh. Kalau nikah maharnya banyak nih. Ya bener dong, anak satu-satunya. Iya. Bener kan? Asli mana? Jawa. Tuh kan? Untung bukan Batak. Kenapa tuh? Mahal nikahnya. Gitu. Oke, jadi lu sadar SMP. Terus akhirnya sampai sekarang ini lu mengulik untuk mengasah kemampuan, kita sebutnya apa nih, supranatural atau indra keenam. Enaknya apa nih? Kalau misalnya lu mempelajari akhirnya kan? Enggak. Enggak sama sekali. Jadi otodidak aja gitu. Iya, tiba-tiba gue malah waktu itu pernah bokap tuh saking panik ya manggil orang pintar kayak Oke. ustadz gitu. Terus. Dia udah nyoba nutup gue segala macem. Dia bilangnya ini nggak bisa ditutup nih. Udah biarin aja nanti lama-lama kuat gitu. Kata si Pak Ustadz itu. Sampai akhirnya ya udah. Terus gue nggak belajar, makin tajam, makin meningkat. Gue juga nggak ngerti. Oke, jadi sekarang kemampuan lu itu adalah lu bisa ngeliat dengan mata telanjang atau ada kayak ada prosesnya dulu ketika lu misalnya ngeliat pojok itu misalnya. Di situ ada apa? Lu memproses dulu kah atau ketika lu masuk dalam langsung? Apa yang lu lihat di rumah gua? Banyak ya, Wak. Mohon maaf. Salah pertanyaan saya. Boleh diganti? Contohnya? Di belakang ada pocong. Belakang mana? Belakang situ tadi dapur. Oh dapur. Dapur yang lorong itu. Oh iya. Nah, ada pocong. Terus ada nenek-nenek. Matanya bolong satu. Terus ada cewek cantik. Belanda. Tapi gaunnya merah semua darah. Oke, terus ada apa lagi? Ada anak kecil. Tapi bentuknya biasa aja sih. Orang gitu loh, gak ada wujud hewan atau siluman segala macam gitu, gak ada. Di lorong itu semua? Enggak, di depan ada. Oh maksudnya sekitaran rumah gue banyak. Tapi di dalam rumah gak ada dong? Ada. Emang gak bisa bohong dia. Perlu gue tanya nih? Hah? Nah Karen sama gue satu tim ya? Itu di situ ada cowok. Di mana? Di atas. Iya, lagi ngerangkak gitu. Oke. Cukup Ya? aja. Salah nih kalau konten collab kayak gini. Oke, kita next ke pertanyaan. Kan lu abis yang SD akhirnya lu bisa berkembang tahu kalau lu ngerasa itu orang tapi bukan orang. Terus abis itu lu secara gak langsung terus makin tajam gitu. Lu ada ketakutan gak sih sometimes? Karena kan apa yang lu lihat kayak tadi lu ngelihat di sekitar rumah gue dan ada di rumah gue ini macam-macam bentuknya. Dan bentuknya tuh udah bukan orang lagi, ya kan? Iya. Dan gerakannya udah aneh-aneh segala Iya, macam. Ada gak satu titik di mana lu sempet takut gitu ngeliat mereka? Sempet parah. Oke, Parah kapan tuh? banget. Kapan? Jadi gua itu pas habis nggak bisa ditutup itu yang gua manggil Sama orang. Ustadz. Terus selang seminggu itu rumah gua mati lampu. Terus hujan deras petir. Di rumah gua sendiri posisinya, bokap nyokap kerja semua kan. Pas mati lampu, gua tuh ngeliat ada cowok pakai jubah bawa celurit. Ngejar gua, tapi ngejarnya ya terbang gitu. Cepet. Terus gua lari-lari kan muter rumah. Sampai akhirnya gue gak kuat, gue pingsan. Terus gue ngerasa kayak di ruangan gelap gitu. Terus gue baca doa sebisa gue, kan itu masih SMP ya. Terus gue bangun, itu di situ gue udah gemeteran, kayak tremor gitu parah. Terus gue sampai nangis kejar, gue ngerasa kayak gue mau mati. Akhirnya gue nelfon nyokap bokap gue. Terus ya udah itu hilang. Dan itu selalu kejadian setahun sekali. Why? Kenapa setahun sekali? Ada apa? Gue juga belum nemu sebenarnya kenapa. Sosok yang datang sama itu. Jubah hitam pakai celurit. Jadi gue ngebayangin kayak
Red Skull yang di film Avenger. Kan dia pakai jubah, kalau nggak kelihatan ini kulitnya merah kan dia gelap semua. Tinggal ditambahin celurit. Ada sih ya sosok yang kayak gitu, gue kayak pernah lihat di Google juga. Mirip-mirip kayak gitu nggak? Iya. Setiap setahun sekali. Ada tanggal tertentu? Nggak ada sih. Lo nggak Nggak gue tandain juga. ditandain. Ya siapa tahu kalau misalnya bisa ditandain kan bisa lo cegat nanti biar nggak datang gitu. Iya, bener. Awas lo ya datang lagi gitu misalnya gitu kan. Setahun sekali. Wow. Oke. Terus ada pengalaman apa lagi nih? Kalau misalnya boleh cerita. Banyak sih ya. Iya juga ya. Apalagi waktu itu deh. Ah. Gue lagi acara pramuka. Pramuka dari sekolah. Camping gitu kan. Camping nginep. Terus lagi jerit malam tuh. Oke. Ya yang jam 2 jam 3 itu. Terus pas gue lagi jalan. Gue ketinggalan rombongan gue di depan kan. Gue di belakang tuh. Gue lagi malas juga kan, ngantuk soalnya kan. Terus pas jalan ada bola gelinding. Gue kira ada bocil kan lagi main bola. Gue mikir jam 2 pagi siapa yang main bola gitu kan. Akhirnya gue samperin bolanya. Tapi ini mata semua. Jadi kepala mata semua. Oh, pantesan lu ngelihat bola tuh karena hitam putih kali ya. Ternyata yang hitam-hitam itu mata gitu ya. Iya, dan matanya gerak gitu semuanya. Lu teriak? Kabur lah. Cakep. Ya enggak, maksudnya kan rombongannya di depan. Kalau dia teriak siapa tahu teman-temannya pada datang balik lagi gitu kan. Kalau yang datang orang, kalau yang datang setan. Benar, enggak. Iya benar. Oke, sekarang kita mau ngomongin soal kan gue udah pernah membahas di Unseen itu asal usul mengenai hantu ya, kita bisa katakan mereka hantu. Nah, terus gue sempat ngebahas juga masalah kuntilanak hitam. Iya. Katanya lu pernah berjumpa juga. Dan sekarang dia ada juga. Oke. Itu kapan? Lo ingat gak kapan? Jadi itu tahun lalu ya? Ya pokoknya tahun lalu. Tahun lalu itu gua, Nada, sama ada temen cowok satu lagi. Jadi bertiga nih. Itu bukan pacar lu, bukan pacar Nada? Pacar gua. Pacar lo, oke. Nah terus gabut tuh kan jam 1 malam. Terus dengan kegoblokan kita bertiga, kita mainan hantu tuh. Nggak yang manggil dimasukin gitu kan. Mainnya ekstrim ya? Mainnya ekstrim loh. Hah? Itu bahaya bukan? Ya kita saring juga, kayak kalau misalkan yang energi terlalu besar ya udah enggak. Oke. Cuman pas sebenarnya niat kita tuh manggilnya tuh yang biasa aja nih, kuntilanak biasa. Cuman dia nyerobot gitu. Iya. Jadi udah terlanjur ketarik kan, dia masuk gitu. Jadi dia duluan yang masuk. Oke, terus itu masuknya ke Gua. ke Vita ya, bukan ke Nada. Terus gue pikirnya biasa nih kan, kuntilanak biasa. Nggak taunya kuntilanak hitam, matanya merah. Kan, terus ditantang nih sama cowok gue nih. Cowok satu itu ditantang. Lu siapa sih berani-berani masuk gitu kan. Coba lu bawa gue gitu. Terus udah dibacain segala macam, beneran ke bawah ke laut. Jadi temen cowok gue tuh ngerasanya di tengah laut, lagi ngambang gitu. Kayak gak ada siapa-siapa. Kayak gitu. serem juga ya. Terus di situ Nada pusing. Terus itu gue ngerasa kayak gue gak bisa balik lagi ke badan gue. Karena dia bener-bener ngontrol sepenuh-penuhnya. Wah. Terus kayak ngeliat mata aja tuh udah pusing banget. Terus akhirnya gimana lu bisa balik? Akhirnya ada perjanjian. Apa tuh? Perjanjian. Kalau misalkan kita bantuin dia buat nyari rumah. Jadi dia kayak butuh tempat tinggal gitu. Oke. Baru dia akan baik sama kita. Akan baik? Iya. Kalau misalkan enggak ya dia akan ganggu terus. Oke. Dia udah punya rumah kan? Udah. Iya. On the way. Hah? On the way. Oh lagi dicari? Sorry rumah gue udah penuh. Oke, jadi on the way. Dia lagi dicari rumah dan ini udah setahun loh. Jadi selama ini dia ngikut aja sama lo? Enggak, selama ini dia berkeliaran. Tapi dia nagih terus ke rumah Nada terutama. Karena kan lebih deket kan lingkungannya. Oke, jadi dia sering datengin ke rumah Nada. Karena waktu itu lu mainnya di tempat Nada. Iya.
Ah, terus? Udah, apalagi gue sering main kalau misalkan gabut nongkrong gitu kan ke rumah Nada. Terus dia suka nagih-nagih terus, mana nih rumah gua kayak gitu. Apa sih rumah yang diharapkan sama dia? Nggak terlalu spesifik sih, cuman yang penting tuh warnanya hitam. Karena dia diincer sama orang-orang sebenarnya buat kesaktian. Gue boleh ganti cat kamar gue nggak? Oke, terus? Ya udah. Gitu. Oh, dia karena diincar untuk kesaktian gitu. Ini berarti sebelumnya dia sempat dimanfaatkan sama orang dong? Iya. Jadi tuh sebenarnya dia tuh sebelum menjadi kuntilanak hitam, dia tuh jadi makhluk halus yang jadi ciri khas di daerah tertentu. Oke. Boleh ceritain dari awal biar gue bisa dapet nih ngerti. Iya, jadi dia itu punya kutukan keturunan di mana dia harus tiap malam itu muter nyari mangsa. Oke. Pada zaman dulu. Dia meninggal itu tahun 1776. Oke. Nah, terus di situ kurang lebih umur dia itu sekitar 34, 32 lah, pokoknya belum 40 tahun. Ini kutukan keluarga? Turun temurun. Turun-temurun. Dia tiap malam itu nyari mangsa, harus kalau enggak ya dia atau keluarga dia yang celaka. Terus suatu saat ada seorang pria yang emang gila ilmu banget. Kayak dia tuh bener-bener gila kesaktian yang dia tuh harus paling sakti, paling bisa segala macem gitu. Paling ya, kuat. Tahun segitu kan. Ya. Terus akhirnya di saat makhluk ini muter tiap malam, ditangkaplah sama pria itu. Ditangkap, terus disandra selama 47 hari. Oke. Karena apa? Karena pria itu mau ngambil kesaktian dari makhluk itu. Ya, dan jadi boleh tahu namanya siapa? Nama inisial RSR. RSR, oke. Si sosok ini, ya, ketika dia masih hidup kan? Masih hidup. Cuman ketika malam dia berubah untuk mencari mangsa. Ya. Nah, ketika ditangkap sama si sosok pria ini, itu kondisinya dia berubah lagi nggak jadi belum manusia? Belum. Dia jadi masih wujud makhluk halusnya itu. Masih melepaskan. Tapi kan dia masih hidup kan? Masih jadi manusia sebenarnya. Iya. Jadi ketika malam itu tiba, dia tuh melepaskan dari badannya. Kayak melepaskan sukmanya dari badannya. Oh gitu. Ya. Jadi si orang aslinya, si inisial RSR ini dia terbaring di rumah berarti ya? Iya. Fisiknya ya? Iya, fisiknya. Tapi ruhnya itu ditangkap. Oke, terus. Nah, pas sukmanya ditangkap, disandra nih 47 hari. Dipasung, terus dikunci biar gak bisa kemana-mana, energinya segala macem. Sampai fisiknya badannya pun bisa ketangkap. Dibawa gitu sama pria itu kan, ditemuin. Terus habis itu pas udah 47 hari, sampai pria ini tuh nunggu hari khususnya dia. Karena kan biasanya kalau yang pelajarin ilmu banget tuh kan ada hari-hari khusus tertentu gitu kan. Iya. Terus setelah udah di hari khususnya itu, dibunuhlah perempuan ini yang disandra. Sukmanya dulu atau? Sukmanya dimasukin ke badannya. Kan badannya udah keambil tadi. Oh. Pas udah dibunuh, darahnya diminum sama pria itu. Wah gila. Biar apa? Biar sakti. Si pria ini lebih gila lagi berarti? Prianya lebih gila lagi. Oke, terus setelah itu dia akhirnya bergentayangan? Setelah itu dia jadi piaraan pria ini dulu. Oke. Peliharaan kayak dikasih makan, tapi lu harus nyelakain orang segala macam. Oh, emang dipakai gitu. untuk? Emang dipakai untuk itu, tapi manfaatnya pria ini nggak bakal bisa kena timpalan balik gitu loh. Kan biasanya kalau orang ngirim, kalau dikirim balik bisa kena. Betul. Kalau pria ini lebih sakti lagi, lebih kuat. Jadi dia susah buat kena sama orang lain. Oh karena itu? Karena gitu. karena dia udah minum darahnya tadi. Terus kemudian akhirnya si ini diperbudak lah ya? Iya, diperbudak. Terus udah sekian lama ngebrontak lah. Ngebrontak, akhirnya dibuang sama pria ini. Dibuang sembarangan. Terus akhirnya ada tetangga yang habis dari daerah situ,
pulang ke sini, nggak sengaja ngikut nih ke bawah si RSR ini. Terus ya udah akhirnya dia udah nggak digunain di sini, jadinya gentayangan kemana-mana. Dia bingung mau pulang juga bingung, mau kemana bingung. Tapi lu pernah komunikasi nggak sama si RSR ini bahwa lu masih ingat nggak sih tempat lu berada dulu? Karena dia nggak sengaja ke bawah ke sini kan. Iya. Lu sempat komunikasi gitu nggak? Enggak sih nggak nanya itu. Ya, ini saran aja dari gue ya. Maksudnya siapa tahu lu bisa kalau misalnya nanti ya kan berkomunikasi lagi dengan RSR ini, bahwa lu tanya, lu di mana tempatnya? Kalau misalnya dia nggak tahu atau dia lupa, lu coba ingetin lagi. Karena secara nggak langsung dia juga punya sejatinya karena dia dulu manusia, Iya. bukan sosok yang emang udah ada di dunia ini Iya, gitu. iya. Itu menurut gue ya, gitu. Coba lu komunikasiin, maksud gue. Ya sebenarnya ya sorry to say, lu ada salahnya juga bahwa ketika lu lagi main begitu, ternyata dia masuk. Walaupun gue ngelihatnya adalah dia masuk bukan untuk mencelakai orang, bukan mau mencelakai lu tapi minta tolong. That's why karena lu sensitif, lu nada dan cowok lu gitu kan. Nah maksud gue adalah ini PR yang harus diberesin sama kalian bertiga bahwa ya lu tanya, kalau memang nggak bisa cariin rumah, minimal lu tahu rumah dia di mana, anterin ke sana. Biar dia yang cari rumah sendiri. Minimal dia udah tahu daerahnya di mana. Tanya aja dulu. Kalau dari gue sih gitu. Sebenarnya gini sih Mas, sebenarnya gue tuh udah tahu daerahnya di mana nih. Nah cuman Nggak boleh disebutin nama dia. Oke, tapi Luar lu Pulau Jawa lah. Ya oke. Lu udah pernah coba mau gue antar ke sana nggak gitu? Oh dia nggak minta juga. Dia cuman pengen minta rumah. Tempat tinggal. Oh dia udah nyaman kayak di ibu kota ya. Ibu kota emang banyak ya. Secara nggak langsung mungkin kalau misalnya orang-orang di luar sana ada yang bilang bahwa kalau yang serem-serem itu kan rata-rata di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan. Pokoknya tiap daerah tuh ada gitu. Kata siapa men? Di Jakarta banyak banget. Banyak men. Iya kan? Iya benar. Yang ilmu lah, yang pelet lah, sugihan lah. Bener gak? Benar. Iya. Mungkin dia banyak kali teman-teman dia sosialita kali di sini jadinya. Berkuasa. Kalau dia apa? Oh ya, karena seringnya di rumah lu gitu kan. Gitu. Kuntilanak paling tinggi tahtanya di situ pas ada di komplek lu gitu kan. Oke. Nah, tadi lu sempat bilang bahwa dia ada di sini. Ya. Fit? Hah? Siapa ini? Oh. Selamat malam. Bisa ngobrol? Bisa bicara? Kita ngobrol ya? Ya? Boleh? Namanya siapa? Ini tadi kamu yang kita ceritakan kan? Bisa bicara? Yuk. Gak apa-apa, yuk. Boleh ngobrol sama saya? Kita ngobrol dulu ya. Bisa? Mengerti kan pembicaraan saya? Mengerti? Bisa? Kamu siapa? Aku Fadi. Namanya siapa? Oh bagus ya namanya. Asli mana? Kesini sama siapa waktu itu? Perempuan, terus ikut nggak sengaja atau diajak? Manusia. Iya, terus? Jahat. Oh. Dia nangkap kamu?
Dia ngebawa kamu ke sini? Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu sedih? Cerita, gak apa-apa, cerita aja. Kamu kangen? Kamu kangen pulang? Ya? Kangen pulang? Kangen pulang? Gak apa-apa, cerita aja. Nih, kamu pegang tangan saya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Cerita aja gak apa-apa. Gak apa-apa, cerita aja. Saya kangen pulang kampung, iya. Apa yang kamu rasain? Mau hidup lagi. Iya, tapi kan itu gak bisa. Iya kan? Ada yang ngeganjel gak selain itu? Ada yang ngeganjel lagi? Dibunuh. Sama pria itu? Anak saya juga dibunuh. Kamu rindu sama anak kamu? Kamu rindu sama anak kamu? Iya. Siapa nama anak kamu? Siapa nama anak kamu? Bagus namanya ya. Ada berapa anak kamu? Satu. Ini pria yang menangkap kamu itu yang membunuh kamu. Dan membunuh anak kamu ya? Kamu masih dendam sama dia? Kamu dendam? Kamu marah sama dia? Sekarang aku mau tanya. Setiap malam kamu selalu mengambil korban. Tindakan kamu itu salah apa benar? Salah. Berarti nggak jauh beda dengan apa yang dia lakukan ke kamu kan? Saya tidak bisa menghindari itu. Oke. Sudah keturunan saya. Kamu tidak mau sebenarnya? Tidak. Kamu udah pernah coba berobat? Belum. Kamu udah pernah coba pulang? Kamu udah pernah coba pulang? Kamu udah pernah coba ke Kalimantan? Lihat saya. Kamu udah pernah coba pulang? Belum. Kenapa kamu gak coba pulang ke sana? Saya harus minum darah. Gak bisa dong. Gak seperti itu. Kalau kamu mengikuti terus tradisi seperti itu, kamu gak akan selesai-selesai terus. Bisa kok kamu. Kamu mampu kok. Gak perlu pakai darah. Kamu cari anak kamu. Kalau kamu kangen. Gak ada apa-apa, sudah istirahat dulu.
Jadi itu tuh turun temurun. Kayak udah gak bisa ditolak apa gimana sih? Gue belum. Gila kasihan banget. Berarti keluarganya dulu pernah melakukan perjanjian dong. Gak apa-apa masuk aja mas. Sini mas. Mas bojomu mas. Kene. Dibantu aja rapo. Udah gak apa-apa. Hah? Oke bentar. Minta tisu dong. Ada sakit, ada pegel gitu gak Fit? Badan sakit gak? Oke, jadi selama ini ngikut terus sama Vita berarti. Karena waktu itu masuknya ke tubuh Vita. Nah lokasinya di rumah Nada. Dan jadi kalau misalnya ke rumah Nada dia senang juga di sana gitu. Iya. Tapi kan nggak bisa juga gitu. Nggak bisa. Tapi sebenarnya gini, itu kan tadi lu sempat bilang bahwa ini kutukan yang diterima sama Rasar ini dari turun temurun. Ada sebabnya nggak dulu? Misalnya apakah kakek moyang, nenek moyang yang melakukan perjanjian tertentu apa gimana? Kurang tahu sih, soalnya emang dia nggak mau seterbuka itu. Boleh nggak minta tolong? Sebenarnya dia kasihan. Dia lost. Iya. Apapun yang dilakukan sebenarnya itu bukan kehendak dia. Gitu. Karena lu bisa nih, lu selesain dulu nih sama dia. Dan lu gak ngebolehin, maksudnya gini, lu gak boleh membiarkan dia tetap ikut terus sama lu. Iya itu mah pasti. Bahwa lu harus bisa bikin hati dia lega. Dia kangen sama anaknya. Tapi dia benci banget sama orang gitu. Maksudnya tadi gue sempat memberikan pertanyaan bahwa yang lu lakukan salah kan? Iya salah. Yang pria itu lakukan salah? Iya salah. Ya itulah takdir. Gitu. Coba komunikasiin lagi bahwa kasihan lu nya nanti capek. Iya. Kasihan lagi pacaran tiba-tiba dia masuk kan bete juga pacar lu nanti. Gitu. Ya. Oke, istirahat. Thank you banget Vita udah share cerita pengalamannya. Sama-sama. Ini tidak sesuai dengan ekspektasi gue sih syuting hari ini. Ya, satu episode aja. Mantap ya? Mantap. Kita makan dulu. Thank you Vita. Sama-sama. Oke, buat penonton Unseen, sampai di sini dulu episode Unseen kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga cerita ini. Mungkin buat kalian yang punya pengalaman atau pengen share cerita kalian bisa DM ke Instagram Fadipotret atau email langsung ke fadipotret@gmail.com. Sampai jumpa lagi di Unseen berikutnya. And cut.